upacara Hari Santri Nasional di Kabupaten Padang Pariaman, Jumat 22 Oktober tahun 2021 dimulai. Pembina upacara memasuki lapangan upacara. Pasukan disiapkan. Siap! Siap! Penghormatan kepada pembina upacara. Kepada pembina upacara, hormat! Gerak! Tegak! Gerak! Laporan pemimpin upacara kepada pembina upacara. Lapor upacara Hari Santri Nasional tingkat Kabupaten Padang Pariaman, Jumat 22 Oktober 2021. Siap dimulai. Lanjutkan. Undangan dimohon berdiri. Pengibaran bendera merah putih diiringi lagu kebangsaan Indonesia Raya.
Bendera siap. Kepada bendera merah putih. Hormat. Gerak. Tegak. Gerak. Pada jalan berputih. Hormat. Gerak. 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 Jalan cepat. Gerak. Jalan. Belok kanan. Mengerikan kita dipimpin oleh pembina upacara. Untuk mengenang jasa para pahlawan kita. Menginginkan kita mulai.
Selesai. Undangan disilakan duduk kembali. Pembacaan teks Pancasila oleh pembina upacara diikuti oleh seluruh peserta upacara. Pancasila. Satu. Ketuhanan yang Maha Esa. Dua. Kemanusiaan yang adil dan beradab. Tiga. Persatuan Indonesia. Empat. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan bagi seluruh rakyat Indonesia. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Pembacaan teks pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 dan pembacaan Ikrar Santri Indonesia. Lapan. Pembacaan teks pembukaan Undang-Undang Dasar tahun 1945 dan pembacaan Ikrar Santri Nasional. Siap dibacakan. Laksanakan. Laksanakan. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Pembukaan bahwa sesungguhnya kemerdekaan itu ialah hak segala bangsa, dan oleh sebab itu maka penjajahan di atas dunia harus dihapuskan karena tidak sesuai dengan pri kemanusiaan dan pri keadilan, dan perjuangan pergerakan kemerdekaan Indonesia telah sampailah kepada saat yang berbahagia dengan selamat sentosa mengantarkan rakyat Indonesia ke depan pintu gerbang kemerdekaan negara Indonesia yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil dan makmur atas berkat rahmat Allah yang Maha Kuasa dan dengan didorongkan oleh keinginan luhur supaya berkehidupan kebangsaan yang bebas, maka rakyat Indonesia menyatakan dengan ini kemerdekaannya. Kemudian daripada itu, untuk membentuk suatu pemerintah negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial, maka disusunlah kemerdekaan kebangsaan Indonesia itu dalam satu Undang-Undang Dasar Negara Indonesia yang berkedaulatan rakyat dengan berdasar kepada ketuhanan yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia,
dan kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, serta dengan mewujudkan suatu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Agar diikuti. Ikrar Santri Indonesia. Bismillahirrahmanirrahim. Ashhadu an la ilaha illallah. Wa ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Kami Santri Negara Kesatuan Republik Indonesia berikrar. Satu. Sebagai santri Negara Kesatuan Republik Indonesia berpegang teguh pada akidah, ajaran, nilai, dan tradisi Islam Ahlus Sunnah wal Jamaah. Dua. Sebagai santri Negara Kesatuan Republik Indonesia bertanah air satu, tanah air Indonesia, berideologi negara satu, ideologi Pancasila, berkonstitusi satu, Undang-Undang Dasar 1945, berkebudayaan satu, kebudayaan Bhinneka Tunggal Ika. Tiga. Sebagai santri Negara Kesatuan Republik Indonesia selalu bersedia dan siap siaga menyerahkan jiwa dan raga membela tanah air dan bangsa Indonesia, mempertahankan persatuan dan kesatuan nasional, serta mewujudkan perdamaian dunia. 4. Sebagai santri Negara Kesatuan Republik Indonesia ikut berperan aktif dalam pembangunan nasional, mewujudkan kesejahteraan yang berkeadilan lahir dan batin untuk seluruh rakyat Indonesia. 5. Sebagai santri Negara Kesatuan Republik Indonesia pantang menyerah, pantang putus asa, serta siap berdiri di depan melawan pihak-pihak yang akan merongrong Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan Bhinneka Tunggal Ika, serta konstitusi dasar lainnya yang bertentangan dengan semangat proklamasi kemerdekaan. Pembacaan teks pembukaan Undang-Undang Dasar tahun 1945 dan pembacaan Ikrar Santri Nasional telah dibacakan. Laporan selesai. Terima kasih. Kembali ke depan. Balik ke depan. Balik kan. Amanat pembina upacara. Pasukan diserahkan. Istirahat di tempat. Gerak.
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukurillah, salatan wa salamun ala rasulillah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. Yang kami hormati Bapak anggota DPRD Kabupaten Padang Pariaman, seterusnya yang kami hormati Forum Pimpinan Daerah Kabupaten Padang Pariaman. Alhamdulillah hadir di tengah kita semua, dari Bapak Dandim atau yang mewakili dan Bapak Kapolres yang mewakili. Seterusnya yang kami hormati Bapak Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Padang Pariaman, Kepala Perangkat Daerah di Kabupaten Padang Pariaman, Ketua MUI Kabupaten Padang Pariaman, dan kami hormati juga Bapak Kepala KUA Kabupaten Padang Pariaman, pimpinan pondok pesantren Kabupaten Padang Pariaman, teristimewa adalah pondok pesantren Modern Subul Salam yang dijadikan tempat pusat pelaksanaan Hari Santri di Kabupaten Padang Pariaman. Teristimewa yang kami hormati adik-adik kami, santri, santriwati Kabupaten Padang Pariaman yang kami hormati dan kami banggakan. Pada kesempatan yang berbahagia ini, izinkan kami menyampaikan sambutan Menteri Agama dalam rangka memperingati Hari Santri se-Indonesia yang juga kita laksanakan di Kabupaten Padang Pariaman pada kesempatan yang berbahagia pada hari ini. Untuk itu izinkan kami menyampaikan, membacakan sambutan Menteri Agama pada peringatan Hari Santri yang kita laksanakan pada hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara-saudara santri di seluruh tanah air yang saya banggakan, dalam suasana memperingati Hari Santri tanggal 22 Oktober 2021 ini, marilah kita sama-sama memanjatkan puji syukur kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Esa. Semoga rahmat, berkah dan perlindungannya senantiasa menyertai kita semua. Saudara-saudara sekalian, Bapak Presiden Joko Widodo melalui keputusan Presiden nomor 22 tahun 2015 telah menetapkan tanggal 22 Oktober sebagai Hari Santri. Penetapan 22 Oktober merujuk kepada tercetusnya resolusi jihad yang berisi fatwa kewajiban berjihad demi mempertahankan kemerdekaan Indonesia. Resolusi jihad ini kemudian melahirkan peristiwa heroik tanggal 10 November 1945 yang kita peringati sebagai Hari Pahlawan. Sejak ditetapkannya pada tahun 1945, setiap tahun kita rutin menyelenggarakan peringatan Hari Santri dengan tema yang berbeda. Untuk peringatan Hari Santri tahun 2021 ini, kita mengangkat tema Santri Siaga Jiwa Raga. Maksud tema Santri Siaga Jiwa Raga ini adalah bentuk pernyataan sikap santri Indonesia agar selalu siap siaga, menyerahkan jiwa dan raga untuk membela tanah air, mempertahankan persatuan Indonesia, dan mewujudkan perdamaian dunia. Siaga jiwa berarti santri tidak lengah menjaga kesucian hati dan akhlak, berpegang teguh kepada akidah, nilai, dan ajaran Islam rahmatan lil alamin, serta tradisi luhur bangsa Indonesia. Bila zaman dulu jiwa santri selalu siap dan berani maju untuk merebut dan mempertahankan kemerdekaan Indonesia, maka santri hari ini tidak akan pernah memberikan celah masuknya ancaman ideologi yang dapat merusak persatuan dan kesatuan Indonesia. Siaga raga berarti badan, tubuh, tenaga, dan buah karya santri didedikasikan untuk Indonesia,
Oleh karena itu, santri tidak pernah lelah dalam berusaha dan terus berkarya untuk Indonesia. Jadi, Siaga Jiwa Raga merupakan komitmen seumur hidup santri yang terbentuk dari tradisi pesantren yang tidak hanya mengajarkan kepada santri-santrinya tentang ilmu dan akhlak, melainkan juga tazkiyatun nafs, yaitu mensucikan jiwa dengan cara digembleng melalui berbagai tirakat lahir dan batin yang diamalkan dalam kehidupan sehari-hari. Hadirin yang dimuliakan Allah, tema santri Siaga Jiwa Raga menjadi sangat penting dalam dan relevan di era pandemi COVID-19 seperti sekarang ini. Di mana kaum santri tidak boleh lengah dalam menjaga protokol kesehatan. Terapkan 5M ditambah 1D, yaitu memakai masker, mencuci tangan, menjaga jarak, menjauhi kerumunan, dan mengurangi mobilitas, dan tentunya tidak lupa kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hal ini juga perlu diperhatikan oleh masyarakat Indonesia pada umumnya, agar tetap menjaga jiwa serta raganya demi kepentingan bangsa Indonesia, terutama dalam rangka bersama-sama untuk bangkit dari dampak pandemi COVID-19. Kita patut mengapresiasi pengalaman beberapa pesantren yang berhasil melakukan upaya pencegahan, pengendalian, dan penanganan atas dampak pandemi COVID-19. Hal ini menjadi bukti nyata bahwa pesantren juga memiliki kemampuan untuk menghadapi pandemi COVID-19 di tengah berbagai keterbatasan fasilitas yang dimilikinya. Modal utamanya adalah tradisi kedisiplinan dan sifat kehati-hatian yang selama ini diajarkan oleh para pimpinan pesantren, kiai dan nyai kepada santri-santrinya. Tidak lupa bahwa keteladanan mereka berkontribusi untuk mendorong para santri bersedia ikut vaksin yang saat ini sedang diprogramkan oleh pemerintah. Santri-santri Indonesia yang saya banggakan, kita patut bersyukur karena 2 tahun lalu menjelang peringatan Hari Santri 2019, kaum santri mendapatkan kado istimewa berupa pengesahan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2019 tentang pesantren. Undang-undang tentang pesantren ini berfungsi sebagai rekognisi, afirmasi, dan fasilitasi bahwa pesantren tidak hanya mengembangkan fungsi pendidikan, tapi juga mengembangkan fungsi dakwah dan fungsi pemberdayaan masyarakat. Sedangkan peringatan Hari Santri tahun 2021 ini, kalangan pesantren kembali mendapatkan kado indah dari Bapak Presiden Joko Widodo berupa Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2021 tentang pendanaan penyelenggaraan pesantren. Peraturan Presiden ini secara khusus mengatur tentang dana abadi pesantren yang dialokasikan dalam upaya peningkatan kualitas sumber daya manusia pendidikan pesantren. Oleh karena itu, melalui momen upacara peringatan Hari Santri tahun 2021 ini, mari kita bersama-sama mendoakan para pahlawan, terutama dari kalangan ulama, kiai, santri yang telah syahid di medan perang demi kemaslahatan bangsa dan agama. Semoga Allah, para pahlawan bangsa ditempatkan yang terbaik di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selaku Menteri Agama, saya patut menyampaikan terima kasih juga kepada seluruh elemen masyarakat dari Sabang sampai Merauke yang hari ini sedang bersukacita merayakan peringatan Hari Santri tahun 2021. Mari kita kepalkan tangan dan bersama-sama mengucapkan Hari Santri 2021, Santri Siaga Jiwa Raga. Sekali lagi kita ucapkan, saya hitung dari hitungan ketiga, kita ucapkan Santri Siaga Jiwa Raga. 1, 2, 3. Santri Siaga Jiwa Raga. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu yang kami hormati, anak-anak kami santri dan santriwati yang kami banggakan, kami cintai dan kami banggakan. Pada kesempatan yang berbahagia ini, melalui peringatan Hari Santri, izinkan kami menyampaikan pesan Bapak Bupati dan Bapak Bupati Wakil Bupati, pesan daripada pemerintah
bagaimana menerapkan bahwasanya santri itu harus siaga jiwa raga terkait dengan kegiatan vaksinasi melalui pimpinan pondok pesantren, melalui para guru, buya dan ulama-ulama. Karena sekarang kegiatan vaksinasi tidak hanya urusan dari dinas kesehatan, tidak hanya urusan TNI Polri, tetapi kami mengajak kepada kita semua, marilah kita bersosialisasi yang bahwasanya vaksin ini tidak haram. Vaksin ini adalah ibadah. Karena menjauhkan diri dari pandemi ini merupakan ikhtiar kita untuk menyelamatkan diri kita sendiri, menyelamatkan keluarga, menyelamatkan lingkungan, dan menyelamatkan kita semua. Untuk itu kita mengajak kepada kita semua, ayo kita bervaksin. Sekali lagi, ayo kita bervaksin. Karena vaksin ini adalah untuk meningkatkan imunitas kita. Terkhusus adik-adik kami, anak-anak kami, para santri yang sudah vaksin pasti adalah santrinya atau santriwati yang keren. Kami yakin, ajak teman-temannya, ajak ibu dan orang tuanya, mari kita bervaksin. Perlu kami sampaikan, instruksi Menteri Dalam Negeri tahun 53 tahun 2021 telah menetapkan level PPKM 1 sampai 4. Yang kita khawatirkan adalah pada saat sebelumnya Padang Pariaman berada pada level 2 PPKM, sehingga kita sudah bisa melaksanakan belajar tatap muka Bapak Ibu semuanya. Dengan instruksi Menteri Dalam Negeri nomor 53, karena persentase capaian vaksin Padang Pariaman baru berada di angka 16,6%. Sehingga level PPKM kita ini turun ke level 3. Dimana kalau level 3, Bapak Ibu semuanya, para guru, kita sebetulnya tidak diizinkan lagi untuk tatap muka. Ini penting kita sampaikan melalui mulut guru, mulut ulama. Kami mohon, ayo kita sosialisasikan ini, karena ini adalah menyangkut kemaslahatan kita bersama. Beberapa waktu yang lalu juga telah disampaikan oleh Jenderal Bintang 2 dan Mabes Polri yang mengatakan bahwasanya pemerintah Arab Saudi akan melaksanakan kegiatan haji di tahun 2022, tapi bagi negaranya yang telah mencapai herd immunity, artinya adalah capaian vaksin kita harus di atas 70%. Kalau ini tidak tercapai, Indonesia adalah salah satu negara yang tidak diizinkan untuk berangkat ke haji. Ini penting untuk kita bersama. Ayo kita tepis berita hoax yang beredar dengan melalui kita sampaikan dalam setiap forum, pada setiap pengajian, pada setiap kesempatan acara. Vaksin ini tidak haram. Vaksin ini adalah ibadah. Sekali lagi kami mengajak pada kesempatan yang berbahagia ini, ayo kita bervaksin sebagaimana yang telah disampaikan oleh Menteri Agama melalui sambutannya pada hari peringatan santri ini. Santri siaga jiwa raga, harusnya santri harus bervaksin. Melalui santri, ayo kita sukseskan kegiatan vaksinasi, terkhususnya di Kabupaten Padang Pariaman. Demikian yang mungkin dapat kami sampaikan. Banyak maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Undangan dimohon berdiri. Menyanyikan lagu Marsud Bana Watan, Ya Lalu Watan.
Undangan disilakan duduk kembali. Pembacaan doa. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. حمدا شاكرين، حمدا ناعم، حمدا ذاكر، حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيده. يا ربنا لك الحمد ولك الشكر كما ينبغي لجلال وجهك الكريم وعظيم سلطانك. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم إنا نسألك سلامة في الدين وعافية في الجسد وزيادة في العلم وبركة في الرزق وتوبة قبل الموت ورحمة عند الموت ومغفرة بعد الموت. اللهم هون علينا في سكرات الموت والنجاة من النار والعفو عند الحساب. اللهم اجعل بلدتنا إندونيسيا هذه بلدة طيبة راحية مرحية راضية مرضية آمنة مطمئنة التي تجري فيها أحكامك وسنة رسولك. يا حي يا قيوم يا إلهنا وإله كل شيء، هذا حالنا يا الله لا يخفى عليك. اللهم رب العرش العظيم. Ya Allah, Zat yang menguasai ars dan lauhul mahfuz, di pagi yang indah dan penuh berkah, di bawah langitmu yang teduh dan mentarimu yang cerah, kami semua yang hadir di sini bersama seluruh santri, pelajar, guru-guru, dan para ulama panutan kami, segenap elemen bangsa di berbagai penjuru negeri, perkenankanlah kami menunduk seraya menegadah dan berdoa di hadapan-Mu. Limpahkanlah rahmat dan kasih sayang-Mu kepada kami, kepada pahlawan-pahlawan kami, kepada para penggagas dan pejuang resolusi jihad yang telah rela menjadi syuhada demi mempertahankan kedaulatan NKRI. Mereka yang berkorban demi Ibu Pertiwi, mereka yang berjuang agar negeri ini tetap kokoh berdiri. Peluk erat dan dekaplah mereka dalam lautan rahmat dan ampunan-Mu yang tiada bertepi. Rabbana atina min ladunka rahmatan wa hayyi' lana min amrina rasyada. Allahumma rabbana al-hadi ila siratil mustaqim. Ya Allah, Tuhan yang maha memberi petunjuk, bimbinglah kami semua sebagai generasi penerus bangsa agar dapat mewarisi negeri ini dengan sebaik-baiknya. Segarkan ingatan kami agar kami sanggup menghargai ribuan nyawa yang melayang di medan juang demi cita-cita membela martabat dan kedaulatan. Ringankan langkah kaki kami agar kami dapat berjihad, mencerdaskan kehidupan bangsa dan membangun negeri ini dengan kekuatan iman, keluhuran moral, kemuliaan pengetahuan, keadilan hukum, dan kesejahteraan yang merata di seluruh pelosok negeri. Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah. Allahumma al-musta'an. Ya Allah, Tuhan tempat kami berlindung dan mengadu. Hari ini pada tanggal 22 Oktober tahun 2021 adalah peringatan Hari Santri Nasional di negeri kami untuk mengenang kiprah dan perjuangan para ulama dan kaum santri dalam berjuang mempertahankan
eksistensi negeri ini. Oleh karenanya ya Allah, kami semua yang berkumpul di sini sungguh-sungguh mengetuk pintu rahmat-Mu. Seraya mengharapkan kamu dengan sepenuh rindu, maka cintailah kami dan mereka semua dalam kehangatan kasih sayang dan ampunan-Mu. Ya Rabba kulli syai' bi qurratika ala kulli syai' ighfir lana kulla syai' wa la tas'alna an kulli syai' wa la tuhasibna fi kulli syai' wa a'tina kulla syai'. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina 'adzaban nar. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Laporan pemimpin upacara kepada pembina upacara. Upacara telah dilaksanakan. Laporan selesai. Kembali ke tempat dan bubarkan. Balik ke depan. Penghormatan kepada pembina upacara. Kepada pembina upacara, hormat. Siap. Pembina upacara meninggalkan lapangan upacara. Upacara telah dilaksanakan. Laporan selesai. Bubarkan. Upacara selesai, barisan diistirahatkan dan dilanjutkan dengan acara tambahan. Silakan kepada penyelenggara untuk mengikuti hidangan yang telah tersedia. Pengumuman santri terbaik Pondok Pesantren Modern Sungai diarahkan kepada santri yang tersebut namanya untuk maju ke tengah lapangan. Santri terbaik Pondok Pesantren Modern Sungai peringkat 3 diraih oleh Muhammad Fadli Kurniawan.
Peringkat kedua diraih oleh Nuril Syaiqi. Peringkat pertama diraih oleh Nabil Ghafari. Santri Nabi terbaik Pondok Pesantren Modern Subul Salam. Peringkat 3 diraih oleh Siti Aisyah. Peringkat 2 diraih Oh, tak dipaksa. Iyalah. Iya. Pak Ustaz lo dulu mah. Ini enggak. Kita pengajar pesantren dulu itu. Ini membalik. Harus bersuara, salah juara kan? Ya. Lebih ke taktis. Ini modalnya salah. Peringkat kedua diraih oleh Mutia Elisa. Iya. Ada kami harus tahu semua deh. Pemenang lomba peringatan Hari Santri dan Maulid Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam antar pesantren se-Kabupaten Padang Pariaman yang diselenggarakan di Kampung Hijau Subul Salam pada Rabu 20 Oktober 2021. Dimohonkan kepada santri yang tersebut namanya untuk maju ke tengah lapangan didampingi oleh pimpinan atau ketua yayasan. Cabang lomba MSI Musabaqah Syahril Quran. Peringkat ketiga diraih oleh Salsa Nabila dan kawan-kawan dari Pondok Pesantren Nurul Yakin Imam Ghazali. Dan peringkat pertama MSI diraih oleh tim Mary Handayani dan kawan-kawan dari Pondok Pesantren Modern Subul Salam. Diminta kepada pimpinan atau perwakilan dari pesantren untuk maju ke tengah lapangan. Santri tim perwakilan dari MSI yang tersebut namanya juga harap mewakili ke tengah lapangan. Oh yang tadi. Perwakilan yang akan diberikan. Cabang lomba Tahfidzul Quran. Juara 3 diraih oleh Muhammad Farid dari Pondok Pesantren Nurul Yakin Imam Ghazali.
lagi dari Pondok Pesantren Modern Subul Salam. Dan juara 1 diraih oleh Muhammad Genta dari Pondok Pesantren Nurul Yakin Ringan. Dimohonkan kepada santri yang terpanggil beserta pimpinan atau yang mewakili untuk mendampingi di tengah lapangan. Cabang lomba futsal juara 3 diraih oleh Pondok Pesantren Nurul Yakin Sadar yang Nurul Alum. Juara 2 diraih oleh Pondok Pesantren Nurul Yakin Ringan. Dan juara pertama diraih oleh Pondok Pesantren Nurul Yakin Agung Fatur. Dimohonkan kepada Bapak Sekretaris Daerah untuk menyerahkan hadiah kepada teman-teman. Didampingi oleh Bapak Akan Kembali Kabupaten Tasikmalaya. Api-api kemudian si dua ini rasa pulang kampung gitu. Ini pulang kampung loh. Selanjutnya diserahkan oleh Bapak Kapan Kementerian Pendidikan kepada santriwati berprestasi sebelum salam. Dimohon juga kepada Bapak Mutia Aziz selaku anggota DPRD Kabupaten Pariaman untuk menyerahkan hadiah kepada pemenang lomba MSC.
Dilanjutkan kepada Bapak dari Kapolres untuk menyerahkan hadiah selanjutnya untuk cabang lomba kaki. Apa? Sudah acara waktu sudah itu yang kelebihan itu sih. Itu kelebihan. Kalau mana ketua panitia sudah ngirim apa? Andun. Iya. Awak walaupun tragedi tadi ayam kan. Tapi orang baca sudah ngira nggak ada kan? Pecah sudah ya. Pecah sudah ya. Tapi kan gimana baru zaman jadi ayam dari orang kota belum penghulunya Allah. Apa sakit-sakit itu adalah orang tangguh. Terima kasih Bapak Sekda. Untuk juara 2 dan penyerahan hadiah untuk juara 2 foto diserahkan oleh Bapak dari Bandung. Penyerahan kepada Bapak Bandung untuk menyerahkan hadiah juara lomba foto yang kedua. Dilakukan kepada Bapak Bandung untuk menyerahkan hadiah kepada juara lomba foto. Dapat seorang ya. Betul. Ya nampaknya sih. Nampaknya sih. Ya. Kaki dah dapat lah. Sampai di sini dah. 1, 2, 3. Kaki gol lah Pak. 1, 2, 3. Lepas lah, jangan lepas lah. 1, 2, 3. Mary. Dilanjutkan dengan foto bersama. Foto bersama pemenang lomba dan didampingi dengan unsur pimpinan dan pejabat daerah.
Pak. Kepada seluruh pimpinan pondok pesantren yang ada pada hari ini untuk mendampingi dan ikut serta dalam foto bersama. Gue lagi ya. Iya. Baik, kepada hadirin dipersilakan untuk duduk kembali dan dipersilakan bersama dengan kebangsaan. Selanjutnya, mari kita saksikan atraksi dari tim oposisi Pondok Pesantren Modern Sumber Salam. Tiba tengkunya, tak tiba nak pun tak. Selamat lah cendol. Tidak, saat saya ikut belau deh. Aduh, anak nilis ada Pak kata. Anak nilis. Nama apa lah? Ya dia fokus dia pakai. Dia pakai tampu tu nanya. Aku pakai tampu. Hormat. Ketupi. Ketupi. Oh iya.
peragakan. Kan kawan. Tik panjang. Cekak leh. Alah timbul. Diri. Sabar ini lah. Sabar. Kalah nang adang nek ngete. Kau semua adang kok. Semua ya. Bos.
Sama lawan. Oh iya. Kenapa ya, Pak? Lawan kan di situ loh. Bapak Jolos gak keracuan. Keputa lo sendiri. Pacar betul. Anu, mohon maaf ya, sedang upacara baru-baru kebarakir upacara di sana. Nah, kabar ya. Alhamdulillah. Hormat. Tidak mau disuruh salam santai disuruh salam di Ibu Pandan acara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh, tak ada ras kayaknya dah. Tak ada mah. Jadi. Ya, sama. Demikian untuk foto bersama terlebih dahulu dengan Pak Sekda dan kedua Pak Kepala Kemenlu, Pak Banjir dan Pak Ketua DPP Karang Taruna.